Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tema kita atau materi kita yang minggu lalu, hari ini ustazah akan menjelaskan terkait tentang pengurangan pecahan dalam berbagai macam bentuk. Masih sama, tujuan pembelajaran yang ustazah harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian dapat menentukan hasil pengurangan pecahan, kemudian dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan, yaitu berkaitan dengan pengurangan ataupun penyumlahan pecahan. Pada pengurangan pecahan, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kalian tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Di situ ada kesalahan penulisan ustazah ya, itu harusnya pengurangan. Jika pada pengurangan pecahan memiliki penyebut yang sama, maka cukup lakukan pengurangan pada pembilangnya saja. Itu jika penyebutnya sama. Bagaimana kondisinya jika penyebutnya berbeda? Pengurangan pecahan apabila penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Samakan penyebutnya setelah dengan cara menghitung KPK-nya. Setelah penyebutnya sama, maka kalian dapat mengurangkan pembilangnya. Contohnya, kita akan lihat contoh. Nah, ini adalah pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Contoh 5/2 dikurang 3/2 dikurang 1/2. Karena penyebutnya telah sama, maka tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 1/2. Atau 0,5 dalam bentuk desimal atau 50% dalam bentuk persen. Itu jika penyebutnya telah sama. Lebih mudah nak ya kalau berpenyebut yang sama. Kita akan lanjutkan bagaimana jika berpenyebut berbeda. Nah, di sini contohnya ada 5/3 dikurang 2/3 dikurang 1/7. Karena penyebutnya 3 dan 7, maka KPK-nya adalah 21. 5, 3, dan untuk menjadi 21 kita kalikan dengan 7, maka 5 kita kali 7. 2 kita kalikan 7, sedangkan 7 untuk menjadi 21 kita kalikan 3. 5 kali 7 adalah 35, 2 kali 7 adalah 14, 1 kali 3 adalah 3. Menjadi 18/21. Karena pembilangnya lebih kecil, maka bentuknya tidak perlu kita sederhanakan, maka menjadi 18/21. Selanjutnya, bagaimana jika pengurangan pecahan dengan bentuk penyebutnya sama, akan tetapi dia bentuknya adalah pecahan campuran. Maka kalian harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini contohnya ada 2 1/4. Maka cara mengubah menjadi pecahan biasa, 2 dikali 4 sama dengan 8 baru ditambah dengan 1. Kalikan dengan penyebut, tambahkan dengan pembilang. 2 kali 4, 4. 8 tambah 1, 9. Maka pecahan biasa menjadi 9/4. Karena penyebutnya telah sama, maka langsung kita kurangkan. 9 dikurang 5 dikurang 1. Menjadi 3/4. Sekali lagi karena penyebutnya telah sama. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kita lanjutkan. Bagaimana jika berpenyebut berbeda? Sama seperti contoh yang sebelumnya. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. 4/9 dikurang 5/4 dikurang 1/6. Menjadi KPK-nya kita hitung dulu. 4, 6, dan 9. KPK-nya 36. 9 untuk menjadi 36 dikali 4 maka 7 dikali 4. 4 untuk menjadi 36 dikali 9 maka 1 dikali 9. 6 untuk menjadi 36 dikali 6, maka 1 pun dikali 6. Menjadi 28 dikurang 9 dikurang 6. Sama dengan 13/36. Jawabannya yaitu 13/36.
Itu jika berpenyebut berbeda. Pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya dengan menghitung atau mencari KPK-nya. Kita lanjutkan bagaimana pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Sama caranya yaitu dengan menghitung atau mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran ada 1, 5/6. Sekali lagi usah ingatkan, kali dengan penyebut tambah dengan pembilang. 1 kali 6, 6 tambah 5, 11. Menjadi 11/6. Diubah menjadi pecahan biasa, kemudian dicari KPK. KPK 6 dan 3 adalah 6. Karena 11/6 sudah berpenyebut 6, jadi tidak perlu dikalikan angka yang lain kecuali 1. Sedangkan 3 untuk menjadi 6 dikali 2, maka 2 dikali 2. 11 dikali 1, 11, 2 kali 2, 4. 11 kurang 4 adalah 7. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita buat menjadi pecahan campuran, menjadi 1, 1/6. Itu pengurangan pecahan campuran. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kita samakan penyebutnya. Oke. Bagaimana dengan pengurangan dengan pecahan desimal? Pengurangan dengan pecahan desimal akan lebih mudah. Di sini Sarah mempunyai 7,25 meter pita, 2,15 meter pita akan diberikan kepada Sinta. 1,20 meter akan dibuat hiasan tas. Sisa. Berapakah sisa pita Sarah? Karena sisa maka kita kurangkan semua. Cara mengurangkannya dengan menggunakan pengurangan bersusun. Harus diingat di sini, di situ ada pergeseran pada tulisan Ustazah, seharusnya komanya harus sejajar. Sekali lagi, pengurangan bersusun pada desimal, komanya harus sejajar. Jadi, cara peletakan komanya harus sejajar. Di gambar Ustazah, di slide Ustazah di situ ada pergeseran. Jadi di situ tidak terlihat sejajar nak ya. Tapi sekali lagi harus dikerjakan dengan sejajar. Jadi sisa pita Sarah adalah 3,9 meter. Itu adalah pengurangan pecahan desimal. Sekali lagi, komanya harus sejajar. Selanjutnya, bagaimana pengurangan dalam bentuk persen? Nah, contohnya, 93% dikurang 7/25 adalah ubah dahulu yang bukan bentuk persen menjadi bentuk persen. Nah, di sini 7/25 kita ubah dulu menjadi persen, menjadi 28%. Sehingga 93% dikurang 28% menjadi 65%. Ini adalah pengurangan pecahan dalam bentuk persen. Kemudian bagaimana jika bentuknya merupakan soal cerita atau masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan? Soalnya di sini, sebuah perpustakaan keliling mendapatkan sumbangan buku dari seorang donatur. Sebanyak 40% disumbangkan adalah buku cerita, 0,25 bagian buku biografi, dan sisanya buku pelajaran. Yang ditanyakan adalah berapa bagian yang buku pelajaran. Cara menjawabnya, kita buat di sini semua menjadi bentuk desimal. Karena untuk bentuk di sini kita ubah dulu menjadi, boleh diubah menjadi bentuk desimal, boleh juga diubah menjadi bentuk per 100 biar lebih mudah. Kenapa per 100? Kan di sini ada bagiannya 45% dan 0,25. Semua bisa kita ubah menjadi bentuk per 100. Total bagian buku yang disumbangkan adalah 1 bagian. Menjadi 1 dikurang 45% dikurang 0,25. 1 dikurang 45/100 dikurang 25/100. Sama dengan 1 bagian sama saja dengan 100%. Maka menjadi 100 dikurang 45 dikurang 25. Sama dengan 100 dikurang 70/100 sama dengan 30/100. Kita sederhanakan, 30 dibagi 10 sama dengan 3, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi buku pelajaran yang pelajaran itu berjumlah 3/10 bagian dari total buku yang disumbangkan. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Jika tidak jelas, kalian bisa chat Ustazah ya. Oke, silahkan. Jika yang belum jelas, kita nanti bisa chat ataupun kita bisa nanti bertemu lewat Zoom atau yang lainnya. Insyaallah cukup sini yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah meluangkan waktu melihat video pembelajaran Ustazah.
Tetap jaga kesehatan, keluar rumah menggunakan masker dan cuci tangan sebelum ataupun setelah melakukan sesuatu. Ustazah akhiri pembelajaran kali dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.